Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama di podcast Puspa 5, Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat. Salam literasi bersama saya, Salma Zainatullah Muda, dan tentunya akan menemani teman-teman di rumah di episode kali ini. Nah, ngomong-ngomong soal magang nih ya, kalian pasti udah tahu magang itu apa. Nah, apalagi ya teman-teman yang di rumah yang semester 1 sampai bahkan yang fresh graduate itu pasti lagi cari-cari magang. Nah, boleh nih dengerin podcast di episode kali ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita bahas dan sharing-sharing mengenai tentang magang dan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tonton terus, like, comment, and subscribe channel YouTube Udika. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan ditemani oleh Teh Fuji. Halo Teh Fuji. Halo. Iya. Teh Fuji, gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Oke, Teh tahu gak sih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang kan? Bukan Teh. Tak kenal maka ta'aruf Teh. Iya. Bisa kan? Iya, sebelumnya biar teman-teman di rumah pada tahu ya. Teh boleh deh perkenalan terlebih dahulu. Oh, boleh. Perkenalkan, nama aku Fuji Eka Loro Dewi. Aku angkatan ke-29 di Universitas Garut ini. Kebetulan aku udah alumni. Aku lulus tahun 2020 dan masuk tahun 2016. Kebetulan sih alhamdulillahnya tepat waktu ya lulusnya. Alhamdulillah ya guys. Iya, alhamdulillah. Terus aku ngambil prodi manajemen S1 di sini ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan kita mau bahas tentang magang nih Teh Fuji. Teh Fuji itu magang katanya di pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik tenaga uap, air, atau apa tuh Teh? Tenaga uap dan gas. Tenaga uap dan gas, wow. Katanya ini tuh di salah satu terkenal ya di Indonesia ya Teh? Iya, karena itu kan salah satu perusahaan, anak perusahaan dari PT PLN kan. Oh, ya. Lebih tepatnya itu PT Indonesia Power. PT Indonesia Power. Tapi bidangnya itu kayak di gas dan uap gitu. Oh, jadi kan ada yang air, ada yang nuklir gitu. Kalau ini Teteh bidangnya di gas dan uap. Kan ada yang dari batu bara, ada dari gas dan bumi kan, dari bumi yang kayak di Kamojang itu. Nah, kebetulan yang tempat aku magang itu gas dan uap. Gas dan uap. Oke. Itu tepatnya di mana Teh? Itu tuh tempatnya tuh di Cilegon, di Banten. Cilegon, Banten. Wow, jauh dong ya Teh. Jauh banget lah. Iya, kalau Teteh sendiri itu asalnya dari mana? Dari Garut. Dari Garut. Garut Selatan. Dari Garut Selatan. Iya. Wah, sekarang ke Cilegon, Banten. Ujung jauh ya, kan? Ujung ke ujung. Iya, betul. Wah, kalau di sana Teteh berarti ngekos atau ngekos pastinya ngekos gitu. Nah gitu guys, jadi Teh Fuji ini ternyata anak magang ya di PLTGU Cilegon Banten. Wah hebat, tepuk tangan dong. Makasih. Iya, nah boleh dong Teh Fuji sharing-sharing nih gimana sih bisa mendapatkan magang di sana. Kan biasanya tuh kan magang, apalagi kan anak manajemen ya Teh ya. Iya, itu betul. Bisa di PLTGU biasanya kan anak sains kan kalau di sana tuh teknik. Oh iya, teknik kan gitu. Ini Teteh anak manajemen bisa tuh magang di sana. Gimana dong Teh? Waktu itu tuh awalnya sih lucu aja sih ceritanya. Kan waktu itu semester 7 ya. Semester 7. Waktu itu tuh aku juga waktu semester 7 tuh sosokan lah gitu ngambil skripsi lah ya. Udah semester 7 tuh udah ngambil skripsi. Nah, pas itu kuliah gak sengaja lihat papan informasi gitu kan. Aku tuh lihat ada kayak penerimaan mahasiswa magang gitu kan. Lah, kayaknya seru nih, asik gitu kan. Udah aku cari nih kontak personnya gitu kan. Oh ya udah, aku catat kan. Terus aku hubungin, terus katanya kan harus ke rektorat ya. Aku datengin lah gitu, kayak tanya. Iseng-iseng sih awalnya mah tanya-tanya. Iseng doang gitu ya. Enggak berharap bakalan keterima atau enggak, kayak coba-coba aja lah dulu gitu kan. Berarti iseng-iseng berhadiah gitu ya. Bisa jadi sih kayak. Iya. Nah, terus aku datengin rektorat kan, terus aku tanya gitu kan, gimana nih alurnya gitu kan, ini Pak Ahmad kan.
Nah, Pak Ahmad yang ngarahin aku tuh waktu itu. Ini syaratnya ini katanya tuh. Terus, ya udahlah. Tanpa pikir panjang ya. Padahal waktu itu tuh aku lagi skripsian gitu kan. Lagi skripsian juga ya. Ngambil skripsi juga gitu kan. Ya udahlah daripada kayak skripsi yang pusing-pusing gitu kan. Dia cari pengalaman aja gitu betul, kan. Udahlah aku mutusin buat daftar. Ya udahlah, nggak berharap kayak semoga aku keterima magang nih. Nggak terlalu berharap juga gitu. Kayak udahlah masukin aja gitu lamaran gitu buat magangnya gitu. Nggak berharap juga buat kayak keterima semoga gitu keterima gitu kan. Pengen nggak sih, kayak santai aja gitu. Di lain itu kan aku harus skripsi juga gitu kan. Skripsi gitu kan. Terus masuk ke semester 8 ya. Semester 8 kan nggak lama tuh. Skripsi juga masih belum selesai. Gitu. Belum semprot juga gitu. Udah bimbang kan. Ya udahlah ya. Sambil nunggu yang pengumuman yang magang itu ya udahlah aku beresin dulu lah minimalnya sampai semprot. Aku kan gitu kan pengennya gitu biar nanti nggak terlalu pusing gitu kan. Nggak terlalu jadi beban ya Teh. Kalau misalkan ya aku kan nggak terlalu berharap, ditakutkan kan kita kan harus prepare ya. Iya. Ditakutkan nanti tuh kayak keteteran gitu kan ya. Nah jadinya kan aku tuh kayak ya udahlah ya mungkin harus menyelesaikan skripsi dulu gitu kan. Udah pas itu aku nyelesain skripsi gitu kan. Nah pas itu tuh kayak pas aku udah kayak pengen nyelesain skripsi tiba-tiba ada informasi gitu kayak informasi dari sana. Kayak keterima gitu magang. Pas aku buka terus bener ada nama aku di sana gitu. Pergolakan batin lagi nih. Milih antara lanjut magang atau skripsi gitu ya. Kan kayak kok membingungkan sekali. Iya pasti. Di samping pengen cepet lulus tapi juga pengen ikut magang gitu ya Teh. Betul, kayak ada ini kan pergolakan batin lah di sana tuh. Kayak gimana ya, aku belum semprot gitu kan. Ya udahlah kalau misalkan ini jalannya gitu kan, ya udah nggak apa-apa, aku mau ngambil magang ini aja sambil skripsian pasti bisa udah gitu kan. Aku udah izin sama dosen pembimbing waktu itu tuh. Kebetulan waktu itu tuh bulan Maret mau berangkat diklat ke sana, ke Cilegon. Kalau di PLN kan, kalau magangnya di PLN kan sebelum kita magang tuh ada namanya itu diklat kayak in-class training gitu kan. Kayak pelatihan dulu gitu sama jadi sebelum magang tuh harus dilatih dulu gitu ya Teh. Kayak pengenalan perusahaan gitu ya, budaya perusahaannya kayak gimana gitu kan. Kayak perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu. Kita dikenalin dulu gitu, dikasih ilmu dulu, dikasih bekal dulu gitu selama 1 minggu itu gitu kan. Nah, udah dikasih materi diklat kayak gitu. Nah, baru kita melaksanakan magang itu gitu. Oh, gitu. Dan waktu itu tuh pas mau berangkat banget ya. Yeah. Tiba-tiba itu kan adanya corona itu kan COVID gitu kan. Dan waktu itu tuh harus lockdown gitu kan, udah siap-siap, udah packing, udah tinggal berangkat gitu. Tinggal berangkat ke sana. Tinggal berangkat diklat dan akhirnya harus lockdown dan nggak jadi. Dari jadi, sana udah nggak jadi. Jadi di pending dulu. Lama sih pendingnya itu 1 tahun. Nggak jadi berangkat berarti ya ke Cilegon ya? Kan di lockdown waktu itu. Bukan ke Cilegon sih, waktu itu ke Bogor ya. Ke Bogor. Kenapa ke Bogor? Karena mungkin pusat pendidikan pelatihannya di sana, karena regionalnya ikut ke Bogor juga, regional Bogor gitu. Gitu. Jadi pelatihannya di Bogor, terus nanti untuk magangnya langsung di Cilegon gitu Teh. Betul. Nah kan Teteh berarti dipending dulu kan ya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu tahun berapa Teh? Waktu itu tahun 2020 kan harusnya. Tahun 2020. Itu pas ada COVID ya. Iya, pas ada COVID ya, pas betul. perdana COVID. Pas perdana COVID Teteh dipending. Jadi Teteh ngelanjutin skripsi atau gimana? Yang ngelanjutin skripsi kan dipending nih. Iya. Mungkin ini jalannya kayak harus ngelanjutin skripsi dulu nih, harus beresin gitu kan. Sebisa mungkin ini skripsi pokoknya mah gak mau tahu, aku harus beres gitu ya. Aku fight di sana kayak udahlah benar-benar harus diberesin biar nanti tuh kalau misalkan ini ada kesempatan lagi magang ini buat dilanjut,
aku udah terbebas lah dari skripsi gitu, biar nggak pusing-pusing gitu. Iya betul. Oh jadi Teteh berarti magangnya jadinya tahun berapa? 2021. Oh, baru kemarin ya? Baru beres. Oh, sekarang baru beres berarti ya? Oh, baru beres. Berapa lama tuh Teh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kalau pelatihannya itu berapa lama Teh? 1 minggu. 1 minggu, nggak terlalu lama. Oh, 1 minggu dari? Waktu itu tuh dari tanggal 1 Maret. Dari 1 Maret. Oke. Nah, itu kan perjalanan Teteh ya. Nah, ada gak sih suka duka Teteh di sana gitu di pas magang? Iya, pas magang. Suka dukanya banyak sih ya, tapi banyak serunya sih, bukan banyak dukanya, banyak sukanya. Banyak serunya. Banyak sukanya. Tapi Teh ya, kalau misalkan magang kan Teteh dari manajemen kan ya. Iya. Itu di sana jadi apa gitu? Kalau pas aku magang tuh, itu kan orang-orang nyangkanya tuh kan, oh listrik kok manajemen bisa masuk ya ke sana gitu. Ternyata tuh di sana tuh nggak hanya tentang listrik semua, kan ada bagian kantornya, ada bagian tekniknya tuh dipisah-pisah gitu kan. Nah kebetulan aku pas magang itu di bagian kantornya, di bagian SDM, bidang SDM itu. Di sana aku tuh di bidang SDM. Kebetulan aku ditempatinnya di sana, di bagian SDM. Di bagian SDM-nya. Betul. Oh jadi berarti kita juga anak-anak yang lain gitu ya, dari fakultas manapun itu bisa dong Teh ya? Bisa, ada ada bidang-bidangnya gitu. Akuntansi pun bisa masuk gitu kan, bisa karena masuk. Ya, karena ada bidang keuangan, bidang SDM kan ada bidang umum kayak pengadministrasian gitu kan. Kayak sekretaris, ada sih. Bisa, kalau non teknik pun bisa masuk, bisa magang di sana gitu. Nggak terpaku ini yang magang di PLN itu harus anak teknik gitu. Enggak, gitu kan ada non tekniknya. Oke, itu guys ya. Jadi ternyata yang magang di PLTGU juga ya bisa dari anak-anak yang lain gitu, dari fakultas yang lain, enggak cuma dari teknik. Misalkan dari MIPA juga ya, enggak cuma dari sana, dari manajemen, dari akuntansi juga bisa loh guys. Nah ada gak sih cara gitu, maksudnya kayak Teteh tuh harus misalkan nilainya bagus atau apa, ada kayak gitunya gak sih masuk buat ke sana? Masuk ke sana. Ya pastinya sih salah satunya tuh IPK harus harus bagus lah gitu kan. Nilai juga harus bagus gitu kan. Kita itu kan masuk sana tuh kayak disaring lagi kan. Kita yang daftar tuh kan bukan kita aja. Oh banyak ya Teh? Iya banyak. Soalnya pas diklat pun ketemunya itu sama yang dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan waktu aku diklat, kita kan diklatnya waktu itu lewat Zoom kan. Zoom. Daring gitu kan, karena pandemi. Enggak ke Bogor jadinya? Enggak, kan masih pandemi gitu kan waktu itu tuh. Itu seru sih, meskipun lewat daring gitu kan, dari seluruh Indonesia. Ada yang terjauh tuh waktu kemarin tuh dari Riau. Dari Riau? Wow. Pokoknya teman-teman seluruh Indonesia itu. Ya, pasti ada ya, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada. Ada, banyak. Banyak berarti ya relasinya Teteh. Bisa jadi. Pokoknya seru sih, apalagi ada salah satu pemateri yang bilang, wah kayaknya kalau misalkan ini nggak pandemi, kalau misalkan diklatnya nggak daring tuh, kayaknya seru deh ini. Kayak ada mini games kayak gitu, pasti seru sih. Mereka udah bilang kayak gitu. Kalau misalkan kemarin ya Teh, kalau misalkan Teteh kan kemarin di sana berarti 6 bulan kan ya. Nah, itu bareng sama teman-teman yang lainnya juga di sana? Atau beda-beda gitu, kayak misalkan ternyata PLTGU tuh di Cilegon kan, tapi itu ada di beberapa tempat gitu, atau satu pusat aja di sana gitu? Nah kebetulan yang di sana itu setahu aku ya. PT Indonesia Power tuh kan ada yang di Cilegon, ada yang di Suralaya. Itu kan ada yang batubara, PLTU batubara sama PLTGU bukan PLTU batubara sama PLTGU gas uap kan, yang aku tempat magang. Jadi di sana tuh ada beberapa PT Indonesia Power sih setahu aku, yang batubara sama yang gas uap ini yang tempat aku magang gitu.
Oh, jadi ada beberapa tempat gitu ya, Teh? Ada beberapa. Oh, jadi tapi pas pendaftarannya tuh ke mana tuh, Teh? Ke PT PLTGU-nya atau ke PT-nya? Ya ke PT PLN-nya. Oh, ke PT Tapi PLN-nya. dari PLN tuh kayak ke anak perusahaan. Kan Iya. PT PLN itu ada PLN Group namanya. Iya. Ada Indonesia Power, setahu aku ya ada Indonesia Power, ada PJB Pembangkitan Jawa Bali, sama Icon Plus, sama yang setahu aku sih yang 3 itu. Tapi masih banyak lagi. anak perusahaannya masih ada lagi. Cuma yang aku tahu sih yang 3 itu gitu, yang tempat aku magang sama tempat aku diklat gitu. Oke, ternyata banyak ya teman-teman ya. Banyak sekali. Nah, kalau misalkan kalau di sana ya, pengalaman Teteh di sana itu bagaimana, Teh? Pengalaman aku pas magang gitu Iya. kan. Seru sih. Pertama aku ketemu orang baru lah ya istilahnya, teman-teman baru gitu kan, teman-teman baru dari berbagai budaya gitu kan, dari bahasanya juga udah beda gitu kan, kayak aku harus menyesuaikan lah. Terus di samping teman-teman baru, orang-orang baru yang di kantor itu kan, kita kan ketemu orang-orang baru kan di sana. Mereka tuh baik-baik gitu. Pas aku pada baik banget gitu. Ya. Alhamdulillahnya tuh mereka tuh pada baik banget gitu kan. Pas aku magang aja mereka tuh kayak nyambutnya tuh hangat gitu, kayak baik sekali gitu kan. Mereka tuh kayak betul-betul ngenalin ini loh budaya di perusahaan PT Indonesia Power tuh kayak gini gitu kan. Terus sistem pengadministrasiannya tuh kayak gini gitu kan. Aku diajarin, dikasih tahu, pokoknya mah kayak bener-bener dunia kerja itu seperti ini gitu. Kayak baik banget sih, kayak kan gitu. Kadang kala ya Teh, katanya ada teman-teman juga yang takut kalau magang tuh paling dijadiin babu katanya gitu gini. Enggak juga sih. Enggak ya Teh? Enggak, tergantung kitanya aja gitu. Tergantung kitanya berkomunikasinya kayak gimana. Harus enak juga ya komunikasinya. Kayak kita kan ada mentor sama komentor gitu kan. Kita kan diarahin nanti. Oh, nanti diarahin juga. Iya, kita tuh enggak kamu magang ini ngerjain ini, enggak, kita tuh diarahin gitu. Kamu tuh misalkan kamu tuh belajar apa di sini tuh udah ada ininya, udah dari sananya. Kamu tuh di bagian ini tuh ngambil posisi apa gitu, udah ada. Jadi kita nggak ngerjain ini, nggak ngerjain itu, enggak. Kita udah ada. Oh, kamu di sini itu di bidang ini loh, di posisi ini. Berarti kamu harus belajarnya mengenai ini gitu. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Jadi nggak kemana-mana. Jadi diarahkannya pun ya terkait bidang yang kita ambil itu gitu, nggak kemana-mana gitu, nggak usah takut kayak disuruh-suruh gitu ya. Emang disuruh ada, kita minta bantuan kan, boleh kan, mungkin kan. Nah, nggak ini juga sih, nggak kurang enak juga dibilang babu, soalnya aku ngerasa nggak gitu pas magang gitu. Kan banyak juga ya teman-teman katanya yang bilang gitu, takutnya magang tuh kayak gitu katanya. Enggak, kata siapa, itu mah tergantung kitanya aja gitu, bagaimana cara komunikasi sama orang-orang yang di sana gitu. Iya tuh, jadi teman-teman ya, magang tuh nggak semenyeramkan itu ya Teh ya, malah seneng gitu ya, seru gitu kan. Seru. Kayak ngobrol-ngobrol aja seru gitu, kayak mereka tuh kayak nggak nganggap aku anak magang gitu di sana. Oh, kayak udah kerja aja biasa di sana gitu. Kayak dirangkul gitu. Ini aja, dirangkul aja, nggak dikesampingkan ini mah anak magang gitu kan. Enggak. Kayak disamain aja gitu. Kalau misalkan ada acara aku pun ikut gitu, kayak nggak dikesampingkan. Enggak, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Teh ya. Pasti seru ya Teh ya. Seru. Nah Teh, by the way nih ya, ini kan magang bersertifikat nih ya. Nah, ini siapa sih yang menyusung program magang ini? Kalau nggak salah tuh ada ya, namanya tuh Forum Human Capital Indonesia. Nah, Forum Human Capital Indonesia ini bekerja sama BUMN. BUMN, gitu. Wah. Gitu. Keren. Nah, dari sana mereka tuh kayak bekerja sama buat
nih mahasiswa mana, ada nggak mahasiswa yang mau magang gitu di perusahaan BUMN gitu. Oh, jadi bekerja sama dengan BUMN. Betul. Nah, sekarang juga kan yang program magang tuh ada yang namanya tuh Kampus Merdeka gitu. Itu sama gak sih Teh? Kayaknya sih sama sih. Sama, sama program kerjanya sama yang sama Teteh gitu ya. Nah, kalau untuk persyaratannya nih Teh, persyaratan Teteh masuk nih, kira-kira apa aja yang harus disiapkan gitu? Apakah harus menyiapkan mental atau menyiapkan apa gitu, persyaratan nilai-nilai atau apa gitu? Mental juga pasti ya harus dipersiapkan ya kan. Kalau persyaratannya itu waktu itu aku nyiapin kayak CV, terus transkrip nilai, terus ada apa sih kayak fakta integritas, surat kelakuan baik dari kampus, dan surat rekomendasi itu. Dan satu lagi sertifikat pendukung keahlian kalau ada. Oh, gitu. Kalau ada. By the way, Teteh keahliannya di bidang SDM kan. Oh, jadi sesuai ya, sesuai gitu kan aku magangnya di SDM gitu. Nah, tuh itu bisa di notes ya teman-teman ya. Itu adalah persyaratan buat magang. Apa aja? CV terus transkrip nilai, terus juga surat rekomendasi dari kampus ya. Surat kelakuan baik dari kampus juga. Terus ada apa fakta integritas sama sertifikat pendukung. Nah, kalau untuk nilai Teh, kira-kira ada gak batasan, misalkan harus dari IPK 3,9 atau 3,5 misalkan, atau gimana? Pas aku tuh kalau nggak salah ya, dari 3,25 minimal tuh. Oh, 3,25 ya. Ya itu. Jadi teman-teman yang mau magang di bidang ini, jadi teman-teman harus siap-siapin aja ya, IPK-nya juga disiapin gitu. Harus belajar dengan benar-benar gitu ya, dengan sungguh-sungguh ya Teh ya. Pastinya itu ya. Kalau misalnya mau benar ikutan magang gitu. Untuk kegiatannya di sana Teteh seperti apa sih? Kalau aku di sana kan waktu itu kan ada diarahin kan. Waktu itu aku ngambil bidang pengembangan karir dan diklat gitu. Pengembangan karir dan diklat. Ya. Itu kan aku diarahin sama mentor sama komentor kan. Waktu itu aku tuh diajak buat ngikutin alur proses bisnisnya, bagaimana melakukan pengembangan karir dan diklat di PT Indonesia Power itu sendiri kan. Udah itu aku diajak gimana prosesnya, gimana alurnya, terus aku juga dilibatkan di sana gitu kan. Bener-bener jadi langsung terjun ya. Iya, langsung kayak ini loh gitu, kayak proses bisnisnya pengembangan karir dan diklat di perusahaan kami itu seperti ini gitu. Keren sekali. Aku dilibatin juga gitu. Kayak apa sih, ada dokumen-dokumen yang mesti disiapkan, aku dilibatin buat kayak kamu persiapkan dokumen yang ini ya gitu. Kamu ini kayak ini loh alurnya tuh kayak gini, nanti setelah ini tuh gini. Pokoknya bener-bener kayak dikasih tahu, diajarin, diterjunin langsung gitu. Kayak wah, itu sih menurutku ya betul-betul ilmu yang gak bisa didapat 2 kali sih. Luar biasa ya Teh ya. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan Teteh kan jauh nih ya dari Garut Selatan ya Teh. Dari Garut Selatan terus ujung, ke Cilegon juga ujung kan tuh ya. Ujung ke ujung. Wow, jauh sekali. Itu Teteh di sana kos atau gimana itu? Tadinya tuh nggak mau ngekos karena ada saudara juga kan. Ada saudara. Oh, ada saudara di sana di Cilegon. Tapi tempat saudara tuh kakak kan di sana. Lumayan jauh juga gitu ke tempat magangnya gitu. Daripada jauh kan, mana jalan belum kenal kan jalannya gitu kan. Ya udahlah, ngekos lah gitu di daerah yang sekiranya agak dekat dengan tempat magang gitu. Nah, itu tempatnya itu di pelosok juga atau gimana Teh? Kalau PLTGU-nya di pelosok dekat laut pasti. Kalau PLTGU itu pasti di dekat laut. Pasti itu pasti di dekat laut. Dekat laut ya. Tapi kalau ngekosnya enggak, karena kita itu kan ada apa ya, jemputan, mobil jemputan, ada bis. Jemputan. Ada bis jemputan. Jadi enggak usah khawatir mau
mau kamu ngekos di mana selama jalan dan tempat itu dilewatin sama bis jemputan itu, ya bakal aman aja, bakal lebih safety gitu kan. Ya, jadi gak usah ada khawatir gitu. Uang transport juga ya Teh? Ya ada gitu kan. Ada transportnya gitu. Terus jangan khawatir buat kayak aduh, uang makan gimana ya? Oh, makan. Makan udah disediain sama pihak sana? Alhamdulillahnya sih tempat aku magang di sana tuh makan siang dari sana gitu. Kita nggak usah repot-repot kayak aduh makan siang nih makan apa gitu kan. Kita tuh udah dikasih di sana, tinggal bawa tempat makan, terus udah tinggal ngambil gitu kan. Berarti Teteh di sana juga ngekos ya Teh? Ngekos sama teman-teman bareng. Ada yang bareng, ada yang enggak gitu. Nah itu dikasih dari sana atau gimana? Kalau ngekos tuh kita cari sendiri, tapi kan kita magang itu kan ada istilahnya tuh uang saku gitu. Oh, uang saku. Dikasih uang saku juga. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, kita tuh magang tuh kayak gimana gitu, nggak perlu khawatir gitu. Karena ada uang sakunya juga gitu, kita dikasih uang enak saku. Enak banget ya guys gitu. Ya. Pokoknya tuh cukup lah ya buat jajan gitu. Buat tabung juga bisa loh. Oh bisa? Bisa, kalau tergantung sih kita nge-manage uangnya nge-manage uangnya, ngehematnya kayak gimana gitu, bisa gitu. Dia sih nggak usah khawatir, itu kayak nggak usah khawatir magang tuh dikasih ini ada apa sih yang didapat gitu kan. Selain itu cuma capek doang katanya Teh. Iya cuma padahal nggak gitu gitu. Magang yang di sini tuh, magang yang tuh dikasih uang saku dikasih sertifikat nanti kan kita selesai magang itu ada ininya apa sih? Ada sertifikatnya. Oh, ada sertifikat juga. Dan itu tuh menurutku itu berguna banget dan berguna sekali. Karena sangat bermanfaat ya Teh. Karena apa? Karena pas kita bikin CV nih, buat CV nih, kita kan pasti ada pengalaman kan, magang gitu kan. Iya. Itu kan lumayan juga kan, kita dari diri kita tuh ada value-nya kita pernah magang di sini, perusahaan gede gitu kan, sekelas BUMN gitu kan. Dan nggak semua orang tuh dapat kesempatan itu, makanya betul. Pokoknya selagi masih ada kesempatan buat kayak ikutan magang-magang kayak gitulah, ikutan aja gitu. Ikutan aja ya Teh. Ikutan pokoknya mah terserah mau lulus apa enggak itu urusan nanti, yang penting ikutan aja yang dulu. Yang penting gitu. coba aja dulu. Bisa jadi kan iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya betul. Nah selain dapat tadi kan barusan dapat uang saku, juga dapat sertifikat, tentunya dapat ilmu dan juga pengalaman. Iya itu betul banget. Yang paling berharga ya Teh. Ilmu gak bisa didapetin dua kali. Nah iya itu teman-teman. Ketemu orang baru gitu kan, teman-teman baru tuh rasanya luar biasa sekali menurutku gitu kan. Kalau tadi paling jauh tuh di Riau ya Teh ya? Riau itu sama di sana? Enggak, beda. Kalau itu aku ketemu di Diklat aja, pas Diklat aja. Nah, kalau pas magangnya itu paling jauh dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar? Satu divisi sama Teteh? Enggak, aku tuh di kantornya itu aku sendiri. Oh sendiri? Semua itu anak-anak teknik dan aku tuh cuma sendiri. Oh jadi Teteh spesial dong ya, mengalahkan semua anak-anak yang lain tuh gitu. Pada di belakang kan. Iya. Aku kan bagian depan istilahnya tuh. Teman-teman aku tuh semuanya di bagian belakang, dan aku cuma sendiri di bagian depan. Sendiri. Jadi ngelakuin apapun tuh ya sendiri gitu. Ngedokumentasiin, paling aku minta tolong sama ke komentor aku, Mbak tolong ini aku buat dokumentasi aku, buat di laporanku gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita selesai nih ya bincang-bincang, ada gak sih motivasi dari Teteh, kesan pesan nih buat teman-teman di rumah gimana gitu? Buat teman-teman jangan takut buat memulai sesuatu sih ya. Kayak pokoknya selagi masih ada kesempatan, ya pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Just try gitu. Ya Teh. Iya, coba, jangan nyerah. Ya udah, coba aja, jangan nyerah gitu. Jangan kayak takut gini, enggak usah. Yang penting kita udah nyoba, mau itu berhasil atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita udah berusaha sebisa mungkin kita, sekuat kita, ya udah. Kalaupun gagal masih ada kesempatan yang lain gitu. Oke, sebelum kita udahan nih Teh ya bincang-bincangnya, Teteh boleh dong ada tips apa gitu biar teman-teman di rumah bisa tahu informasi mengenai magang gitu.
cek aja ya Instagram Forum Human Capital Indonesia. Forum Human Capital Indonesia. Nah, bisa dicek ya teman-teman. Iya, di situ tuh ada informasi permagangan tuh ada di sana. Oh, ada gitu. Semuanya ada di sana. Ada di sana. Dari gitu. program apapun? Iya, semua program tuh ada di sana gitu. Setahu aku ya. Makanya cek aja deh Instagramnya. Iya, gitu. Boleh ya, follow tuh teman-teman, dicek, nanti bakalan ada ya mengenai permagangan di sana. Iya, betul. Betul kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Teh Puji atas waktunya, semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap like, comment, and share, and subscribe channel ini. Dan tetap stay nanti di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum